Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dafa Ali Sajidan. Nama saya Muhammad Najwa. Saya Kalista Aisyah Aulia. Saya Dia Rahmadaniansyah. Saya Agnia Maulida. Saya Kira Syarifah Nisa. Jadi semuanya, dalam Islam banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia maupun di Indonesia sendiri. Tokoh-tokoh itu tuh berpengaruh di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi kepada kalian tentang 3 tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia dan di Indonesia. Selamat menonton. Muhammad Ali Pasha merupakan pemimpin Mesir modern yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan Islam di masa modern. Ia lahir di Kafala, wilayah utara Yunani, dari keluarga sederhana. Meski tidak sempat mengenyam pendidikan formal, kecerdasan dan semangat juangnya membawanya menjadi pemimpin militer yang dihormati dan akhirnya diangkat menjadi wali Mesir oleh Sultan Turki. Muhammad Ali menyadari bahwa kemunduran dunia Islam disebabkan oleh ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, ia mengirim ratusan pelajar ke negara-negara Eropa seperti Prancis dan Inggris dan Austria untuk belajar ilmu militer, teknik, dan kedokteran. Para pelajar ini kemudian kembali ke Mesir dan berperan dalam mengembangkan berbagai institusi pendidikan dan keilmuan. Dalam bidang militer dan ekonomi, ia membawanya perubahan besar. Ia mendatangkan ahli militer Eropa untuk melatih tentaranya dan memperkuat pertahanan. Di sektor pertanian dan industri, ia membangun irigasi, menanam kapas, serta mendirikan sekolah pertanian untuk menunjang perekonomian negara. Muhammad Ali juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan modern, termasuk sekolah teknik, kedokteran, apoteker, dan pertambangan. Ia membentuk sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern. Selain itu, ia mendirikan percetakan bulak guna menerjemahkan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Arab, membuka akses umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dunia. Peran Muhammad Ali Pasha sangat penting dalam membangkitkan kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ia memberikan dasar bagi integrasi ilmu agama dengan sains dan teknologi, serta membentuk sistem pendidikan yang menjadi fondasi kebangkitan pemikiran Islam modern di Mesir dan dunia Islam pada umumnya. Syekh Yusuf Tajul Halwati lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan mendapatkan pendidikan Islam sejak usia yang muda. Syekh Yusuf dikenal juga sebagai seorang ulama yang sangat tekun menuntut ilmu bahkan hingga ke Timur Tengah. Ia belajar di Mekah, Madinah, Yaman, dan Suriah, mendalami berbagai tarekat dan ilmu keislaman. Kepulangannya ke Nusantara membawanya ke berbagai wilayah seperti Banten dan Aceh. Ia menjadi penasihat spiritual bagi Sultan Ageng Tirtayasa dan aktif mengembangkan tarekat Qadiriyah. Saat Banten dan Goa jatuh ke tangan Belanda, ia dibuang ke Sri Lanka dan kemudian ke Afrika Selatan. Namun, dimanapun ia berada, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan membina umat. Pengaruh Syekh Yusuf begitu luas. Ia memiliki banyak murid dari berbagai negara, bahkan menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam di Afrika Selatan. Atas perjuangannya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia dan dihormati juga di Afrika Selatan sebagai tokoh perjuangan. Selain berdakwah, Syekh Yusuf juga produktif menulis. Karya-karyanya seperti An-Nafatul As-Sailaniyah dan Kaifiyat Al-Zikr membahas amalan zikir dan ajaran tasawuf. Karyanya Safinat An-Najah menjadi buku rujukan yang masih dipelajari hingga kini. Syekh Yusuf wafat pada 23 Mei 1699 di Afrika Selatan. Ia dikenal sebagai ulama pejuang, sufi, dan pendidik yang meninggalkan warisan intelektual dan spiritual bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia.
menjelaskan mengenai tokoh bernama Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, India. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang taat beragama. Pendidikan agama pertamanya diperoleh dari orang tuanya dan dilanjutkan di maktab atau surau. Pendidikan formalnya dimulai di Scottish Mission School dan kemudian ia melanjutkan ke Government College di Lahore, tempat ia memperoleh gelar Bachelor of Art atau BA pada tahun 1897. Iqbal kemudian melanjutkan studi ke Eropa dan memperoleh gelar MA dan Doctor of Philosophy di Jerman. Iqbal dikenal sebagai seorang filsuf, penyair, dan tokoh pemikir Islam modern. Ia banyak menulis puisi dan karya ilmiah yang mengangkat tema-tema kebangkitan Islam, identitas umat, serta pentingnya pendidikan dan kebebasan berpikir. Sebagai seorang pemikir, Iqbal menekankan pentingnya ijtihad atau pembaruan pemikiran dalam Islam agar tetap relevan dengan zaman. Peran Iqbal dalam dunia Islam sangat besar. Ia adalah salah satu penggagas utama terbentuknya negara Pakistan sebagai tanah air bagi umat Islam di anak benua India. Melalui pidatonya yang bersejarah di tahun 1930, Iqbal menyuarakan pembentukan negara Muslim yang independen. Gagasan ini kemudian diwujudkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Iqbal juga dikenal karena pandangannya yang progresif tentang pendidikan dan pengembangan potensi individu. Ia percaya bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan kesadaran diri dan membentuk pribadi yang dinamis, kritis, dan kreatif. Dalam pandangannya, umat Islam harus bangkit dari tidur panjang dan aktif menyelesaikan persoalan zaman dan dengan semangat Islam. Warisan pemikiran Muhammad Iqbal tetap hidup hingga kini. Ia dihormati sebagai pahlawan nasional di Pakistan dan menjadi simbol kebangkitan pemikiran Islam modern. Gagasannya tentang peradaban, kebebasan berpikir, dan kemajuan umat Islam masih relevan untuk menjawab tantangan zaman modern. Demikianlah pemaparan kami tentang 3 tokoh Islam yang berpengaruh di dunia dan di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.